Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Permintaan dari pendengar pemirsa live streaming untuk Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas diijazahkan, diturunkan, diberikan untuk diamalkan dan disebarkan, dibaca di rumah, di musola, di langgar, di masjid, di majlis ta'lim. Karena isi daripada Ratib Al-Attas adalah ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah, begitu juga surat Al-Hasyr, dan isinya ayat-ayat suci Al-Quran serta hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Huraidah, Hadramut, Yaman. Beliau terkenal pakar ulama besar di zaman-zaman Tarim Al-Ghanna dan mempunyai murid yang setia, Syekh Ali Baras. Beliaulah Syekh Ali Baras yang menurunkan yang banyak daripada manaqib-manaqib karangan-karangannya, dan cucunya yang kedua yaitu Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Sahib Al-Girtas. Dialah yang menerjemahkan, dia mengambil dalil-dalilnya dari Al-Quran dengan dibahas apa isi ayat tersebut, faedah-faedahnya, dan dia bahas dengan hadis-hadis Rasulullah, bacaan-bacaan 17 wirid di dalam Ratibul Attas dengan dalil-dalilnya, syarah Ratib dengan jelas. Kedua beliau, Imam Syekh Ali bin Abdullah Baras dan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, mereka lah yang menyebarkan Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Azizul Manal. Dari beliau tersebut, dengan di zamannya, dengan kader-kader angkatan muridnya, dari murid ke murid, dari murid ke murid, dari murid ke murid, sampai ke ulama-ulama besar. Contoh-contohnya di situ adalah Habib Hussein bin Mahsin Al-Attas, Habib Mahsin bin Hussein, dan keturunan Habib Saleh bin Umar, orang-orang ulama besar. Begitu juga keturunan dari Al-Habib Abdullah bin Umar. Begitu juga keturunan dari Habib Abdurrahman bin Umar. Mempunyai ulama-ulama menyebar di dunia, baik di negeri Yaman sendiri, di Mukalla, di Syihir, negeri-negeri yang lain, kota-kota yang besar, turun ke Asia Tenggara, ke Indonesia, sebelumnya ke Ranggun, Burma, ke Malaysia, ke Singapura, bahkan sampai ke dunia yang lain, menyebarkan Ratibul Attas dari kakek beliau masing-masing. Karena Al-Habib Umar mempunyai anak 4 dan mempunyai cucu yang banyak di dunia sekarang, keluarga Al-Attas, di antaranya di Indonesia. Dari zaman tersebut menurun dari zaman Al-Habib Ali bin Hasan sampai ke Habib Muhammad bin Ja'far bin Muhammad, Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib, sampai ke Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, Sahib Al-Amid. Diteruskan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, terkenal pakar ulama besar di zaman tersebut. Dibawa oleh ulama-ulama ke Indonesia, Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas. Di Indonesia lagi ada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Bogor Al-Attas, Empang. Di Pekalongan Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Pekalongan. Mereka lah yang menyebarkan Ratibul Attas di Indonesia. Begitu juga di Indonesia, di Jakarta, Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, Sahib Keramat Jati. Turun menurun sampai Al-Habib Ali bin Hussein bin Ja'far Al-Attas, Bungur, yang disebut dengan karangan kitabnya Tajul A'ras. Nah, mereka lah penyebar-penyebarnya. Di antara murid-muridnya adalah Al-Habib Abdullah bin Hussein Al-Syami dan kakek saya sendiri, Al-Habib Abdullah bin Hussein Al-Attas, dan abah saya sempat belajar dengan beliau, Al-Habib Ali bin Hussein. Jadi kakek saya belajar dengan Habib Ali bin Hussein, abah saya pun masih sempat mengaji dengan guru kakek, ya, satu zaman, Al-Habib Ali bin Hussein. Dan saya pun mengenal langsung Al-Habib Ali bin Hussein dari umur saya 17-19 tahun sudah mengenal beliau. Sering di majlis-majlis di negeri-negeri yang lain dapat ijazah langsung dari munsib-munsibnya, Al-Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Ali bin Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Abdullah bin Ali, ya,
Munsib Al-Attas, dan ulama-ulama Al-Attas yang lain seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Attas di Huraidah terkenal. Itulah semua apabila mereka kita duduk pasti diajak kita untuk membaca ratib di waktu subuh pagi dan di waktu maghrib. Mereka tidak isi waktu berbicara kecuali ilmu dan wirid. Wiridnya Ratibul Attas. Nah, sampailah ke zaman saya dari kakek saya langsung dari umur 7 tahun. Ya, umur saya masih kecil sudah di rumah diterapkan setiap maghrib wirid Al-Attas. Sebelumnya baca surat Al-Baqarah. Begitu juga subuh pagi sudah disiapkan untuk membaca daripada Yasin dan Ratibul Attas. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang saya jelaskan ini menjadi rantai tali hubungan dari orang tua, dari kakek, orang tua saya Habib Muhammad Al-Baqir, kakek saya Al-Habib Abdullah bin Salim, dan guru-gurunya tadi Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, dan gurunya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di Huraidah, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhsin Al-Attas yang terkenal dengan karangannya Sabilul Muhtadin, dari wirid-wirid para habaib pun guru dari kakek saya Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Dengan yang mereka kita sebut itulah ijazah demi ijazah dari 3 jalur atau 5 jalur atau 10 jalur dari 10 ulama yang memberikan ijazah-ijazah daripada Ratibul Attas. Mudah-mudahan saya hamba yang banyak berdosa, hamba yang dhaif, masih mengharapkan ikatan rantai, butiran-butiran daripada ulama-ulama yang pernah kita bersama membaca, bersama kita diberikan ijazah dan dinasihati, dan bacaan-bacaannya itulah sebagai ijazah saya. Mudah-mudahan saya diterima dan dimasukkan di dalam rantai-rantai, tali rantai ulama-ulama daripada keluarga Al-Attas. Dan saya sendiri mengijazahkan kepada anak-anak saya, kepada saudara-saudara saya, kepada murid-murid saya, pada pendengar, pemirsa streaming, baik pengajian-pengajian siang, pengajian malam, pengajian pagi, pengajian sore, amalkanlah ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang isinya ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Silahkan bahas kitab Al-Ghirtas karangan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, 2 jilid. Itu kalau seorang yang menimba ilmu, cukup semuanya berdalikan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Adapun bacaannya, pertama-tama kita membaca Fatihah kepada sahibul ratib dan kepada ulama-ulama dan keturunannya dan pada orang tua kita, dan langsung ke guru-guru. Nama-nama tersebut kalau bisa dicatat, langsung kita membaca Fatihah dengan kalimat-kalimatnya. Lalu kita buka dengan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Lalu kita membaca lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin sampai habis. Lalu kita teruskan dengan 17 wirid tersebut. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali, dan membaca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Begitu juga langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, Bismillah tahassanna billah, Bismillah tawakkalna billah 3 kali, Bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih 3 kali, Subhanallah azzallah, Subhanallah jallallah 3 kali, Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 3 kali, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir 3 kali. Yang kedua, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin 3 kali. Membaca la ilaha illallah 40 kali, dihabiskan ditutup dengan Muhammadun Rasulullah. Lalu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim 11 kali. Dan membaca astaghfirullah 10 kali. Begitu juga membaca 11 kali, juga membaca daripada ya Allah biha taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah 3 kali, dan membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Lalu membaca ayat ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai habis. Setelah itu ada juga yang dimaksud dengan dzikrut tauhid dari Al-Imam Syekh Isa bin Umar Barakwah Samargandi, Umar bin Isa Barakwah Samargandi, yang diijazahkan kepada Habib Umar zikrut tauhid, membaca la ilaha illallah 3 kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, la ilaha illallah 5 kali, Allah Allah Allah
25 kali. Dan setelah itu membaca lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Setelah itu membaca la ilaha illallah dan membaca hu 5 kali. Lalu membaca Fatihah sebanyak 5 kali Fatihah dengan nama-nama para ulama, urutan-urutannya tidak saya jelaskan dengan perinci. Lalu di doa terakhir kita membaca doa yang tenar, susunan daripada ulama ke ulama, yaitu Habib Ali bin Hasan juga mendapatkan bagian daripada guru-guru para alim ulama, pakar-pakar dari keturunan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas menyusun doa yang bagus. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, sampai akhirnya Allahumma inna nastahfidzuka nastaudi'uka Allahumma jammilna bil afiyah wa salamah, dan seterusnya sampai habis. Ditambah kalau kita menutupnya dengan doa daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan ya Rabbana i'tarafna, itu di akhir daripada Ratib Al-Attas. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ijazahkan semua apa-apa yang saya sebutkan tersebut dari guru ke guru, dari orang tua, dari kakek, dari ulama-ulama Makkah, Madinah, Hadramaut dan Yaman dan Huraidah, dan tadi yang pernah memberikan ijazah guru-guru orang tua Al-Attas, saya berikan ijazah kepada umum dan khusus kepada pendengar, pemirsa dan anak-anak kami, laki dan perempuan, saudara-saudara, tetangga, pecinta-pencinta ilmu, pecinta ulama, pecinta ratib, pecinta para habaib. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan sepanjang umur kita. Kita sebarkan, kita amalkan di langgar, di majlis, di rumah pagi dan maghrib, begitu juga di masjid-masjid, di pengajian-pengajian, majlis-majlis taklim. Semoga negeri kita negeri zikir dan negeri selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan negeri ratib. Negeri Indonesia adalah negeri ratib. Ada Ratibul Haddad yang sudah juga menjadi lebih tenar di dalam lapangan Indonesia ini, di dalam Nusantara Indonesia, dengan ilmu ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja dari saya. Mudah-mudahan lebih kurangnya saya minta maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum.